أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anissa Nur Lestari, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan langsung membahas tentang jarimu petakamu bersama Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali Zainal Abidin yang Masya tercinta. Allah. Siap. Baik, ini temanya nih Masya Allah nih. Keren banget temanya nih ya. Cakep. Jadi emang sekarang nih gara-gara jari ini bisa jadi petaka. Nah, mohon ilmunya guru biar kita semuanya hati-hati menggunakan jari. Betul Habib Iya. Ali. Baik. Silakan guru. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nastofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, cahaya hati Indonesia iNews di mana saja ayah bundaku terkasih berada, kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Jarimu adalah petakamu. Kalau kita flashback ke belakang dahulu mungkin sampai saat ini, Bang Ali, ada satu statement mengatakan bahwa lidahmu adalah harimaumu. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dalam hal pemeliharaan lidah. Makanya ada peribahasa lain mengatakan bahwa silent is gold but spoken wisdom is diamond. Sebetulnya diam itu emas. Kalau mau bicara yang wisdom, yang bijaksana, itu adalah permata intan. Enggak boleh semena-mena. Sekarang zaman sudah modern, zaman sudah sophisticated, zaman sudah ngejelimet. Ini zaman serba gadget, jadi zaman serba digital. Sekarang ada kata peribahasa mengatakan bahwa jarimu adalah petakamu, malapetaka. Ingat, bukan jarinya yang salah. Ingat, bukan jari yang mendapatkan musibah, jempol, ibu jari. Tapi yang dimaksud jarimu adalah petakamu yang dikerjain tuh jari oleh hati yang buruk, hati yang marit, sakit. Hati yang mayit, mati itu hati. Hati yang syadid, yang keras. Yang gak mau nerima usul atau pendapat orang lain. Walaupun ada peribahasa atau kata ucap
dari seorang Ibnu Hajar waktu itu mengatakan al-ma'u ma'riqatihi yasukul hajar ma'asyidatihi, bahwa air dengan kelembutannya itu menempuh atau menembus batu yang keras setetes demi setetes continue, itu batu bisa tembus lubang keras. Begitu keras batu tapi hancur karena kelembutan air. Tapi hati diberikan air kesejukan iman, ketakwaan, diberikan nasihat, masih juga tidak tembus. Artinya Ibnu Hajar mengatakan bahwa hati lebih keras daripada, pemirsa, daripada, ayo cepat semangat, hati lebih keras betul daripada batu. Mayit gak mau dia menerima apapun nasihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya supaya nggak terjadi cybercrime, kejahatan itu di dunia maya, saya agak merinding para pemirsa. Ternyata hati yang jelek, hati yang kasar. Seorang Luqman Hakim mengatakan bahwa kalau hatinya baik, baik semuanya, buruk, buruk semuanya. Itu seorang Luqman yang diperintahkan oleh seorang majikan untuk motong 1 ekor kambing. Ambil, hei Luqman, daging yang paling bagus, dibawakan hati. Kedua harinya belikan kambing, ternyata juga dipotong, disembelih, ambil. Itu daging yang buruk dikasih hati juga. Berarti kata Luqman Hakim mengatakan, kalau hati itu baik maka baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Sampai Nabi pun mengatakan juga tuh, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, para pemirsa, baik semuanya. Buruk, buruk semuanya. Ala wahyil qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, dan hati memerintah kepada jari, bahkan otaknya itu sudah buntu. Maka maaf, ada peribahasa mengatakan, maaf, tolong jangan sampai menjadi kafir atau musyrik. Orang mengatakan no gadget, no life. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Siapa bilang? Musyrik. No gadget, no life. Nggak ada kehidupan, nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Maaf. Justru no Quran, no life. Nggak ada Quran, nggak ada kehidupan. Sekarang bayangkan coba, karena gadget, karena jari bisa mematahkan, hati mematahkan gadget, mematahkan ini nih jari, maka terjadilah pembicaraan yang tidak baik. Saudara-saudara, hari ini mari sama-sama. Waktu saya membaca berita, ada undang-undang ITE itu. Jadi informasi, ya, ternyata tentang untuk menjual atau membeli, yang dikatakan ITE itu transaksi Ya, sosial ini. Jadi informasi transaksi elektronik ITE. elektronik, ya. Itu para pemirsa di pasal 27 ayat 3, di pasal 45 ayat 3. Ternyata ada undang-undang ITE dulu nomor 11 tahun 2006, sekarang sudah diganti nomornya 19 di tahun 2016. Itu dikatakan bahwa kalau terjadi hal-hal yang tidak baik pada gadget itu, pada ITE itu, maka terjadilah, maaf, hukuman pidana. Bayangkan para pemirsa, ada yang membuat cybercrime, ada yang membuat body shaming, ada yang membuat berita tentang hoax atau berita adu domba, ada juga yang membuat berita, maaf ya, yang terorisme. Padahal Islam itu tidak mengajarkan bring peace not bring war. Itu membawa perdamaian. Islam gak mengajarkan peperangan. Inilah gara-gara musibah yang terjadi karena gadget, karena jari adalah saudara yang terhormat. Ternyata peta kamu. Saudara, apalagi maaf ya, asusila, perbuatan pornografi, atau perbuatan tidak menyenangkan, atau perbuatan yang memang membuat manusia saling hancur. Saudara,
Makanya pada hari ini, maaf, zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas, telah tampak di muka bumi kehancuran baik darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Maaf, tidak hanya tangan memukul saja. Wa daraba hadza wasafaka dam hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Saking ini gadget, saudara, ada peribahasa mengatakan memang men proposis God disposes, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan, tergantung pada hati. Nah hari ini mari sama-sama kita arrange, kita jauhkan sifat yang selalu maaf mungkin mengadu domba, membuat fitnah. Saya takut gejala doomsday, the end of world ini akan hancur bumi tibang gara-gara maaf jarimu adalah harimaumu, jarimu adalah petakamu. La takum sa'ah hatta yukbadal ilmu. Enggak akan berdiri kiamat ini sampai ilmu agama pudar. Kalau sudah terjadi kesalahan jari, kesalahan hati, gadget malah dibuatnya satu sarana tempat berbuat yang tidak baik, percaya watakthurul zalazil, dan Allah akan marah satu ketika Allah berikan gempa bumi di mana-mana. Tanah longsor, kebanjiran. Wa yataqarrabaz zaman. Zaman semakin cepat. Watas fitan. Banyak fitnah di mana-mana karena gadget. Saudara. Tapi ini tergantung kepada kitanya. Ada peribahasa mengatakan the man behind the gun, the moral behind the man. Itu manusia di belakang senjata. Manusia di belakang gadget. Sebetulnya yang terpenting manusianya yang bisa mensetir daripada gadget itu sendiri. Sekarang zaman sudah digital. Saya tidak menyalahkan gadgetnya, saudara. Bahwa gadget internet nggak bisa dibendung, tergantung kepada kita. The man behind the gun. Yang kedua ada the moral behind the man. Moral di belakang manusia. Yang terpenting pada gadget itu, pada manusia itu, maaf adalah morality, attitude, etika, dan akhlakul karimah. Sebetulnya gadget itu, saudara, sebetulnya yang namanya internet atau handphone yang kita bawa di mana-mana. Terkadang saya suka sedih. Dulu ada Quran di saku dibawa di mana-mana. Dia baca di mana-mana. Sekarang tidak ada Quran lagi, maaf. Sedikit yang membawa Al-Quran, tapi gadget yang ada di sakunya. Sebetulnya gadget juga ada ayat Qurannya. Tergantung kepada kita yang memanfaatkan event momentum yang sebetulnya. Jangan terjadi kiamat syukur datang karena gadget itu. Allah marah. Karena kemanusiaan saling caci, baku hantam, fitnah, dan seterusnya terjadi musibah di mana-mana. Wa takthurul zalazil, wa yataqarrabaz zaman, wa tazharu fitan. Karena fitnah asyadu minal qatli, lebih kejam daripada pembunuhan, maka terjadi, masya Allah, wa tazharu fitan, wa yakthurul harju wa huwal qatl. Bang, terjadilah peperangan di mana-mana karena tidak bisa memanfaatkan gadget itu sendiri yang adu domba. Peperangan dan isinya adalah musibah yang bertubi-tubi, termasuk pembunuhan di mana-mana. Maksudnya adalah terjadi eksploitasong di lomparlom, eksploitasong de nasong par nasong, penindasan manusia atas manusia, negara atas negara. Izin, tolong saudara, izin. Kalau kita mau curhat jangan sama atau di medsos. Tidak hanya seorang yang tahu, tapi sedunia orang tahu tentang isi hati kita. Kita curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tibang perkara soal uang belanja kurang aja, ngomongin sama medsos, orang pada tahu. Bahkan gugat cerai. Kalau kita minta belanja kepada Allah, maaf, minta uang belanja jangan sama suami, minta kepada Allah. Itu kata medsos, minta kepada Allah tapi di telinga suami. Oleh karena itu para pemirsa, camkan baik-baik. Sebetulnya tergantung kepada kita yang memanfaatkan event momentum gadget itu sendiri. Saudara, jarimu adalah petakamu, bisa juga jarimu adalah surgamu. Sukses dan berkah selalu. Ya. Terima kasih guruku, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketemu lagi ya, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi nih ya, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke dalam media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.